bisa dicatat dengan baik apa yang dinasihatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito Galo ini. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih turun gunung ini Pak Refli ini dengan grupnya ya. Itu ada bersama Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon, Syanifar, Tiafani, Tasuma, Bala, RRT. Wah, ini ikut semua ini. Tiga, dan juga para hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari Mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Yang pertama itu mengenai pemohon. Ini ada 3 pemohon, Ibu Dr. Tifauziah Tiasuma dan juga Bapak Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo MKes dan juga Bapak Dr. Rismon Hasiholan MEG. 3 pemohon dengan kuasa hukum yang sudah tertuang di dalam permohonan ini. Nah, ini ada pengujian material yang diajukan terhadap beberapa undang-undang. Nah, ini juga memang ada bahkan yang sudah tidak berlaku, tapi mungkin punya alasan tersendiri, silakan saja. Tetapi dengan alasan yang memang mungkin sepertinya tidak lazim, tentu aja tujuan tersendiri. Tapi nanti ini harus diuraikan. Ya, harus dielaborasi mengapa keempat undang-undang yang diajukan ini antara lain dengan pasal yang diuji itu tidak kurang dari 9 pasal yang terdiri dari beberapa undang-undang yang dimajukan permohonan pengujiannya. Kemudian juga di dalamnya ini ada batu uji, ya, dasar hukum, dasar pengujiannya itu ada 3 ketentuan yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, saya kira juga di analisa permohonan secara umum ada beberapa hal karena memang sudah sering beracara, tapi mungkin karena kesengajaan atau mungkin karena mau cepat-cepat, mungkin ini ada beberapa hal. Misalnya ini 19 halaman, tetapi tidak ada satupun angka di halaman permohonan itu. Jadi saya hitung ini ada 19 lembar, berarti tolong nanti diperbaikannya, dicantumkan nomor halaman itu. Keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya, nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih, ada yang mau disampaikan sepatah 2 kata, Pak Refli? Ya, terima kasih Yang Mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldi Isra,
Dr. Adis Kadir atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Ya. Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasehatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah, kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami. Ini barang kabur ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu batasnya. Kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu terserah berpikir mana yang akan dipilih di antara 3 itu. Dan yang terakhir, tolong nanti syarat-syarat formil permohonan dilengkapi. Kalau ada kuasa hukum yang belum tanda tangan, nanti tanda tangan semua. 1, bukti-bukti. Bukti-bukti mesti memenuhi keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja. Terima kasih semua atas tertibnya persidangan ini. Ini kami agak grogi juga banyak yang meliput ini. Kalau salah-salah saya bisikan tadi. Kalau salah-salah kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak, karena yang ada di depan pegang palu kan bisa lebih kuat lah posisinya dikit dibanding yang lain. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasehatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.